Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Setelah kemarin kita belajar tentang produk life cycle atau siklus daur hidup suatu produk. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran barang dan jasa. Video ini adalah bagian pertama untuk pembahasan mengenai strategi pemasaran barang dan jasa. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama adalah pengertian strategi pemasaran. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan fungsi dari strategi pemasaran. Nah, di bagian terakhir kita akan membahas tentang dasar-dasar pemasaran dan apa saja jenis strategi pemasaran itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simak video ini selengkapnya. Oke, yang pertama adalah pengertian dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu pola aktivitas perencanaan pemasaran dalam upaya peningkatan angka penjualan sehingga memperoleh laba atau keuntungan dan tercapainya kesuksesan usaha. Jadi, strategi pemasaran adalah sebuah pola aktivitas perencanaan atau cara dalam rangka untuk meningkatkan angka penjualan. Sehingga apa? Ketika angka penjualan itu tinggi, harapannya laba yang diperoleh oleh perusahaan juga tinggi. Jika laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka akan tercipta kesuksesan dari suatu usaha itu. Ada beberapa tujuan dari penerapan strategi pemasaran ini. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. Ketika strategi pemasarannya sudah ditetapkan, maka koordinasi di dalam tim pemasaran akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian strategi pemasaran juga bertujuan sebagai alat ukur hasil pemasaran. Ketika strategi pemasaran sudah ditetapkan, maka kita akan punya gambaran target apa yang akan kita peroleh. Sehingga nanti dapat diukur apakah strategi pemasaran kita bisa berhasil atau tidak. Apakah tingkat penjualan kita sudah mencapai harapan atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebagai landasan logis yang dipakai dalam setiap pengambilan keputusan. Ada strategi nih, sudah ada strategi. Maka apa saja yang harus kita putuskan untuk melaksanakan strategi itu? Apakah strategi itu sudah berjalan dengan bagus? Kalau memang sudah berjalan, terus langkah apa yang akan diambil selanjutnya? Ketika strategi itu kurang bagus atau dinilai kurang efektif untuk meningkatkan penjualan, maka keputusan apa yang harus diambil? Apakah akan ada strategi baru atau bagaimana? Kemudian selanjutnya meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam sistem pemasaran. Ya, ketika strategi itu sudah ada, maka kita akan lebih mudah untuk beradaptasi ketika ada perubahan sistem dalam suatu pemasaran. Nah, namun dalam penerapan strategi pemasaran ini ada beberapa faktor yang menyebabkan strategi pemasaran itu harus berubah. Nah, faktor yang menyebabkan perubahan strategi pemasaran diantaranya yang pertama adalah siklus daur hidup produk. Kemarin kita sudah belajar tentang siklus daur hidup produk, di mana suatu produk mengalami 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengenalan atau introduction. Yang kedua adalah tahapan pertumbuhan atau growth. Yang ketiga adalah maturity atau tahap kedewasaan. Dan yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Nah, masing-masing tahapan ini mempunyai strategi pemasaran yang berbeda. Pada tahap pengenalan dan tahap pertumbuhan, apalagi pada tahap kedewasaan, tentu strategi yang digunakan tidak selalu sama. Jika tahap pengenalan kita tujuannya adalah bagaimana produk kita bisa dikenali masyarakat, maka pada tahap kedewasaan tujuannya adalah bagaimana produk kita bisa bertahan pada tingkat penjualan yang setinggi-tingginya. Apalagi pada saat tahap decline atau penurunan, maka akan merubah strategi pemasaran yang ada. Nah, inilah mengapa siklus daur hidup produk menjadi salah satu faktor penyebab perubahan strategi pemasaran. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat persaingan perusahaan di pasar. Nah, produk kita yang ada di pasar tentu posisinya akan sangat
dipengaruhi oleh keberadaan produk-produk pesaing. Nah, oleh karena itu, ketika tingkat persaingan di pasar itu sangat tinggi, maka strategi pemasaran yang akan kita terapkan juga harus menyesuaikan dengan persaingan yang ada. Nah, inilah mengapa tingkat persaingan perusahaan di pasar menjadi faktor penyebab perubahan dari strategi pemasaran itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah keadaan ekonomi. Nah, strategi pemasaran juga disesuaikan dengan situasi ekonomi serta pandangan ke depan. Apakah keadaan ekonomi kita berada pada kondisi krisis moneter atau tidak, atau bahkan mengalami inflasi yang tinggi ataupun tidak, makmur atau tidak. Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan. Jika keadaan ekonomi kita tumbuh dengan baik, maka strategi pemasaran kita akan sangat berbeda ke dalam keadaan ekonomi yang sulit. Nah, itulah mengapa keadaan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab perubahan strategi pemasaran. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari strategi pemasaran. Adapun fungsi dari strategi pemasaran yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk berpikir jauh ke depan. Strategi pemasaran yang dilaksanakan oleh bagian manajemen perusahaan harus selalu berpikir out of the box. Nah, dengan cara ini kita bisa menjaga kelangsungan perusahaan. Namun juga perlu sesekali menggebrak pasar dengan produk yang baru dan jangan terus-menerus mengikuti keinginan pasar. Nah, kemudian yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari strategi pemasaran sebelumnya tadi, di mana strategi pemasaran berfungsi sebagai pengatur roda jalannya perusahaan, sehingga bisa membuat tim berkoordinasi menjadi jauh lebih baik serta menjadi terarah. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Strategi pemasaran juga bisa berfungsi untuk membantu para pelaku usaha dalam merinci tujuan yang ingin dicapai, baik itu jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Dan yang keempat adalah pengawasan kegiatan pemasaran akan lebih efektif atas standar prestasi kerja. Nah, dalam hal ini strategi pemasaran berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas anggota tim supaya bisa meningkatkan mutu dan kualitas produk. Nah, kemudian selanjutnya adalah dasar-dasar pemasaran. Hal yang paling mendasar dari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu kondisi yang dirasakan dalam diri seseorang, di mana kebutuhan manusia itu sangat kompleks dan bertingkat. Nah, kebutuhan inilah yang menjadi dasar pertama dari pemasaran. Nah, kemudian di samping kebutuhan selalu didampingi dengan keinginan. Keinginan adalah kebutuhan yang muncul akibat adanya budaya dan kepribadian individu. Nah, pada dasarnya, keinginan manusia itu sifatnya tidak terbatas. Padahal sumber daya untuk memenuhi keinginan itu kan sangat terbatas. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Bagaimana manusia mengatasi permasalahan keinginan yang tidak terbatas, padahal sumber daya yang tersedia itu sangat terbatas. Nah, dari dasar kebutuhan dan keinginan inilah kemudian muncul dasar yang ketiga, yaitu permintaan. Karena kita butuh, karena kita pengen, kemudian muncul sebuah permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Nah, kalau tidak didukung dengan daya beli, namanya bukan permintaan, tapi hanya angan-angan. Jadi kalau permintaan juga harus didukung dengan daya beli. Nah, kemudian selanjutnya apa yang diminta? Produknya. Nah, produk ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu produk berwujud atau berupa barang dan produk tidak berwujud atau berupa jasa. Nah, produk ini disebut juga dengan alat pemuas atau sumber daya. Nah, pada umumnya pihak pembeli memiliki kecenderungan memilih produk yang sama, yaitu yang harganya murah tetapi kualitasnya terbaik. Nah, setelah ada produk, maka dasar selanjutnya adalah apakah produk tersebut mempunyai nilai dan kepuasan. Sudah cukupkah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita? Nah, nilai adalah konsep yang menuntut para pembeli untuk memilih, lalu membeli serta memakai produk yang ditawarkan. Sedangkan kepuasan adalah rasa dalam pikiran pembeli mengenai terpenuhinya segala kebutuhan yang diinginkan. Nah, jadi dari produk itu sudah memenuhi nggak nilai dan kepuasan kita? Kita sudah merasa puas nggak? Kemudian selanjutnya adalah transaksi. Transaksi adalah perdagangan yang dilakukan antara dua pihak. Dalam transaksi dilaksanakan sebuah pertukaran dan yang dipakai ukurannya adalah uang.
Akan tetapi, terkadang transaksi bukan hanya barang dengan uang, melainkan transaksi terjadi antara barang dengan barang atau yang kita kenal dengan istilah barter. Nah, kemudian selanjutnya adalah hubungan. Nah, pemasaran yang baik itu tidak hanya adanya pertukaran produknya semata, tetapi terbinanya hubungan dengan pelanggan, dengan distributor, dealer, ataupun para pemasok. Nah, bentuk konkret dari konsep hubungan ini contohnya adalah dibentuknya bagian humas atau hubungan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah public relation pada beberapa perusahaan swasta maupun lembaga pemerintahan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pasar. Pasar dalam hal ini adalah semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan tertentu serta mau melakukan transaksi dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran adalah sebuah manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka melalui penawaran produk. Nah, itulah dasar-dasar pemasaran. Nah, selanjutnya adalah lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terbagi ke dalam lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang mempengaruhi pemasaran yang berasal dari luar. Nah, diantaranya adalah perekonomian, kebudayaan, teknologi, permintaan konsumen, hukum, persaingan, hingga bahan mentah. Sedangkan yang kedua, lingkungan internal adalah lingkungan yang mempengaruhi pemasaran yang berasal dari dalam. Nah, diantaranya adalah sumber daya finansial perusahaannya, manajemen perusahaan, pemasoknya, kemudian sasaran dan tujuan dari perusahaan itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis strategi pemasaran. Jenis strategi pemasaran yang bisa dilaksanakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah undifferentiated marketing atau strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar. Strategi ini adalah strategi pemasaran yang menganggap pasar sebagai keseluruhan. Maksudnya adalah pihak perusahaan hanya memperhatikan kebutuhan secara umum. Perusahaan hanya menghasilkan satu produk saja serta berusaha menarik para pembeli dengan satu rencana pemasaran saja. Jadi satu produk dengan satu pasar. Nah, kemudian yang kedua adalah differentiated marketing atau strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar. Strategi pemasaran ini adalah strategi pemasaran yang berusaha melayani kebutuhan pembeli dalam kelompok tertentu dengan satu jenis produk tertentu pula. Maksudnya adalah pihak perusahaan menciptakan produk yang berbeda sesuai dengan segmen pasarnya. Tujuan utama pemasaran adalah supaya menambah kepercayaan kelompok pembeli tertentu serta mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan para pembeli tersebut. Jadi satu perusahaan membuat beberapa segmen pasar. Ada segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Nah, itulah differentiated marketing atau strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar. Kemudian yang ketiga adalah concentrated marketing atau strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Nah, strategi ini merupakan strategi pemasaran yang mengkhususkan dalam hal memasarkan produk barang atau jasa ke dalam beberapa segmen. Pada pemasaran jenis ini dipertimbangkan perihal keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pelaksanaan strategi ini memiliki keuntungan. Pihak perusahaan memperoleh posisi yang kuat pada segmen pasar yang dipilih, namun strategi ini juga memiliki kekurangan, yaitu pihak perusahaan harus selalu mewaspadai adanya resiko besar jika hanya berpatokan pada satu segmen pasar saja. Resiko tersebut berupa perubahan kebutuhan konsumen atau mungkin dari adanya pesaing usaha yang lebih baik. Nah, jadi dari beberapa segmen, ada segmen 1, segmen 2, dan segmen 3, perusahaan hanya menargetkan untuk masuk ke segmen 2. Jadi hanya memilih salah satu segmen saja. Nah, demikianlah jenis-jenis pemasaran yang bisa diterapkan oleh sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada sebuah kuis. Di Indonesia ada usaha skala kecil dan skala besar. Skala kecil seperti UMKM dan skala besar seperti sebuah perusahaan. Nah, lalu apa bedanya strategi pemasaran usaha kecil dengan usaha berskala besar tersebut? Nah, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.